dan saudara-saudari terkasih dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini tanggal 25 Maret 2021. Hari ini gereja kita merayakan kabar sukacita. Bacaan kita diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Hari Raya Kabar Sukacita, gereja merayakan hari ini, yakni Maria menerima kabar sukacita, mengandung Yesus Putra Allah. Kabar itu dibawa oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Dalam Injil yang baru kita dengar, pada awalnya Maria agak terkejut dan ragu-ragu apakah perkataan ini benar atau tidak. Dia berkata, "Bagaimana hal itu terjadi sebab aku belum bersuami?" Saat itu status Maria dan Yosef masih bertunangan, belum mengikat janji dalam perkawinan. Setelah mendengar penjelasan dari malaikat Gabriel, Maria makin mengerti bahwa dia dipilih oleh Allah menjadi ibu Yesus. Di samping itu, Maria memang memiliki iman yang kuat, percaya teguh kepada Allah. Maka dia yakin bahwa kabar yang dibawa oleh malaikat Gabriel itu adalah dari Allah. Karena kepercayaan dan keyakinannya, maka dia mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan,
terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, untuk menuju proses berkata ya dari Maria bukanlah sesuatu hal yang mudah, bukan yang gampang dijawab, tetapi juga bukan yang diuber-uber, artinya dia menceritakan kepada orang, tetapi terdiam dan merenungkan dalam hati. Perlu ada iman yang teguh dan kesiapsediaannya untuk menerima proses ini. Maria juga memiliki kerendahan hati, tentu dianugerahkan oleh Allah kepadanya, sehingga penjelasan malaikat Gabriel itu mudah dimengerti dan percaya itu adalah kehendak Allah. Maria akan melahirkan putra Allah di dunia ini untuk menyelamatkan dunia. Hal inilah yang menjadi keyakinan Maria, maka dia menerima kabar sukacita itu. Mengapa dikatakan kabar sukacita? Padahal secara dunia Maria belum menikah, tetapi akan mengandung. Bagi dunia ini sebenarnya bukan sukacita, tapi suatu aib yang bisa menjadi bahan ejekan orang, yang menjadi bahan perhatian orang. Mungkin kalau di zaman kita sekarang ini akan menjadi viral, yang sangat menjadi dipertontonkan. Tetapi ini diterima oleh Maria sekali lagi adalah keyakinannya kepada Allah. Keyakinan bahwa akan melahirkan seorang putra, akan disebut nama Yesus. Kesiapsediaan Maria menjadi sukacita karena yang dilahirkan adalah penyelamat. Dan yang kedua, Maria adalah dipilih oleh Allah menjadi ibu putranya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pengalaman seperti ini juga dialami oleh kita manusia zaman sekarang ini. Bagi bapak dan ibu dalam keluarga juga mengalami. Kabar sukacitanya dalam keluarga bapak ibu adalah lahirnya seorang anak atau beberapa anak sebagai pemberian Allah dalam keluarga. Tentu bapak ibu bersukacita menerima kabar itu, menerima rahmat itu dari Allah. Dengan harapan orang tua bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Tugas orang tua adalah membesarkan, mendidik, dan membentuk karakter anak-anak dalam keluarga. Sehingga ketika anak itu berhasil, orang tua bersukacita. Inilah sukacita itu. Bagaimanapun kehadiran anak dalam keluarga, ini adalah suatu sukacita. Entah diberikan Tuhan anak yang mungkin kurang lengkap ataupun cacat, mungkin juga tidak seperti yang dikehendaki, tetapi inilah sukacita itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Sadarilah pemberian Tuhan itu, anugerah Allah itu, bahwa diberikan Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu juga bersukacita dalam keluarga ketika mampu menjalin kesatuan hati, kebersamaan, kekeluargaan dalam rumah tangga masing-masing. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau dalam satu keluarga belum dianugerahi anak? Apakah bersukacita? Tentu bersukacita, tetap bersukacita, yakni sukacitanya, cintailah suamimu, cintailah istrimu. Tuhan berkarya di tengah keluargamu, pasti ada sukacitanya. Bentuk sukacita itu mungkin berbeda. Sukacitanya
Apakah mungkin kesatuan hati Bapak dan Ibu sebagai suami istri membentuk keluarga yang rukun? Sukacitanya mungkin dalam persahabatan dengan tetangga, dengan keluarga besar. Sukacitanya mungkin hadir melalui rezeki. Jadi dalam hidup itu sebenarnya sukacita dihadiahkan Tuhan. Juga dipilih Bapak dan Ibu menjadi satu keluarga, dari yang dua manusia menjadi satu, yang sudah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Inilah sukacita. Sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan dengan segala apa yang kita miliki dalam hidup ini. Itulah sukacita kita. Dipilih oleh Allah menjadi pembawa kabar keselamatan. Dipilih oleh Allah menjadi penabur, pembimbing rahmat-rahmat Allah dalam kenyataan hidup sehari-hari. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sudah layak dan sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas kabar sukacita yang kita hadapi setiap hari. Tidak ada alasan kita mengeluh dalam hidup ini, karena segala sesuatu telah dilengkapi oleh Allah. Hanya mungkin kita belum membuka hati, maka kita tidak merasakan rahmat Tuhan. Maka pada hari raya kabar sukacita ini, mari bersama Maria, Bunda kita, Bunda Gereja, Bunda Allah, kita bersukacita. Semoga kita di hari-hari ke depan, terutama dalam masa Prapaskah ini, tetap juga bersukacita, mensyukuri segala sesuatu yang kita rasakan dalam hidup kita. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.